untuk berbicara yang baik. Niscaya dengan begitu engkau dapat mengalahkan setan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu menceritakan, seorang lelaki telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah saya nasihat." Rasulullah SAW bersabda, memberi nasihat diantaranya, tahanlah lidahmu kecuali untuk berbicara yang baik. Niscaya dengan begitu engkau dapat mengalahkan setan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu meriwayatkan secara marfu, katanya, apabila anak Adam bangun di waktu pagi, maka semua anggota badannya menundukkan diri di hadapan lidah dan berkata, takutlah kepada Allah mengenai ini, karena sesungguhnya kami tergantung kepada kamu. Jika kamu lurus, maka kami juga akan lurus. Jika kamu bengkok, tidak taat, maka kamu juga akan bengkok atau tidak taat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu meriwayatkan secara marfu, katanya, apabila anak Adam bangun di waktu pagi, maka semua anggota badannya menundukkan diri di hadapan lidah dan berkata, takutlah kepada Allah mengenai ini, mengenai kami, karena sesungguhnya kami tergantung kepada kamu. Jika kamu lurus, maka kami juga akan lurus. Jika kamu bengkok tidak taat, maka kamu juga akan bengkok tidak taat. Hadis riwayat Tirmidzi bab tentang menjaga lidah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang lebih banyak membawa manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa, takut kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab, mulut atau lidah dan kemaluan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang lebih banyak membawa manusia ke dalam surga. Beliau menjawab, takwa, takut kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu Rasulullah SAW ditanya tentang sesuatu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka, maka beliau menjawab, mulut atau lidah dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi bab tentang akhlak yang baik. Dari Bara bin Ajib radhiyallahu menceritakan, seorang Arab kampung telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang akan membawaku masuk surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang perintah beliau kepada orang Arab itu. Di antaranya, membebaskan hamba saya, meringankan beban orang yang berhutang, dan meminjamkan binatang ternak pada seseorang agar ia dapat mengambil susunya, dan lain-lain. Kemudian beliau bersabda, jika kamu tidak sanggup melakukan semua itu, maka tahanlah lidahmu kecuali untuk berbicara yang baik. Dari Bara bin Ajib radhiyallahu menceritakan, seorang Arab kampung telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang akan membawaku masuk surga. Maka Rasulullah SAW menyebutkan hadis tentang perintah beliau kepada orang Arab tersebut. Di antaranya, membebaskan hamba saya, meringankan beban orang yang berhutang, dan meminjamkan binatang ternak pada seseorang agar ia dapat mengambil susunya, dan lain-lain. Kemudian beliau bersabda, jika kamu tidak sanggup melakukan semua itu, maka tahanlah lidahmu kecuali untuk berbicara yang baik. Hadis riwayat Baihaqi dalam Suahul 5.
Dari Aswad bin Asram radhiyallahu menceritakan, aku telah meminta nasihat kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, berilah aku nasihat. Rasulullah SAW bersabda, jagalah tanganmu. Aku menyahut, apabila aku tidak dapat menjaga tanganku, apa yang harus aku jaga? Rasulullah SAW bersabda, jagalah lidahmu. Aku menyahut, apalagi yang harus kujaga apabila aku tidak dapat menjaga lidahku? Rasulullah bersabda, janganlah engkau ulurkan atau gunakan tanganmu kecuali kepada perbuatan yang baik. Janganlah engkau berkata dengan lidahmu kecuali perkataan yang baik. Hadis riwayat Tabrani.